minum. Ya. Dia nggak sadar dia minum. Kok pada nggak pakai jaket BBM? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Qala Rasulullah wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Pemberi kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu segala makhluk bisa merasakan yang namanya kenikmatan hidup. Salawat dan salam kita haturkan kepada seorang revolusioner Islam. Semoga salawat ini senantiasa tercurah kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah juga kepada para pengikutnya yang sampai dengan saat ini berpegang teguh kepada segala sunnah-sunnahnya. Sahabat beriman, alhamdulillah pada malam hari ini kami hadir kembali di channel Kristologi yang senantiasa memberikan kontribusi mendangkal segala bentuk pemurtadan dan yang sangat spektakuler, dan satu-satunya channel yang senantiasa hadir dan berafiliasi di beberapa channel. Nah, di mana lagi kalau bukan di Geraha Mu'alaf. Dan teman-teman sekalian, dukung channel ini dan dukung juga channel-channel yang berafiliasi, dan juga dukung channel-channel para kristologi, karena para kristolog muslim ini yang senantiasa hadir menghiasi layar kaca YouTuber untuk membendung segala bentuk pemurtadan. Nah, sahabat beriman, pada malam hari ini saya tidak sendiri. Ya, saya akan perkenalkan, dan sudah tidak asing lagi di layar kaca. Siapa lagi kalau bukan master atau moreh kita, Ustadz Donditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tegang amat sih, santai. Kayak ada apa aja. Santai. Sehat pada malam hari ini, Pak Dondi? Alhamdulillah. Tapi kok saya iri pada malam hari ini. Kenapa? Kayaknya ganteng sekali. Oh, jangan begitu dong. Masya Allah. Nah, sahabat beriman, yang kedua siapa lagi? Kalau dengan owner channel dengan nama channel Lentera Rohani, Moreh Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Memang bercahaya pada malam hari ini ya. Ya, bercahaya lah kalau. Tegang amat, ada lighting, bercahaya. Dan yang satu lagi ini, beliau adik kita tapi giroh dalam berdakwah sangat luar biasa, dan memang kita harus mengapresiasi giroh daripada adik-adik kita, karena sahabat beriman, kita perlu juga regenerasi, dan kita harus terus mendukung perjuangan-perjuangan adik-adik kita. Beliau datang jauh-jauh dari Kalimantan Barat, dan saya tidak bisa sebutkan di mana tempat kami berada saat ini. Yang jelas kami berada di satu tempat yang sangat spesial, dan spesial itu kami berikan kepada Anda semua. Di Yogyakarta berada tulisannya.
Hari ini kita bantah itu. Ini mohon maaf ya, saya bukan bantah Bible. Oh, iya. Orang udah ada tulisannya Yogyakarta. Berarti saya kurang menyimak ya. Ya non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Tidak kurang satu apapun ya. Nggak ada. Oke, siap. Nah, teman-teman sekalian, tema yang kita usung pada malam hari ini adalah Bible of Bible Special Edisi Gets Money. Dan akan dipaparkan oleh para narasumber yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya dalam mengungkap Bible of Bible. Nah, sahabat sekalian, tidak membuang waktu, maka coba akan kita mulai ya. Dan saya akan mulai dari More Rizky tentang tema pada malam hari ini, edisi Gets Money. Ada apa gitu ya di Iya. Gets Money gitu. Nah, saya juga sendiri, tapi teman-teman sabar dulu sebelum kita lanjut. Ada satu yang membingungkan buat saya pribadi. Ini saya lihat di depan saya ada buku yang sangat tebal dan berwarna merah. Masya Allah. Ini buku apa ini sebenarnya? Itu ada tulisannya tuh. Oh, ini. Kitab suci Kitab suci. atau perdagangan ya. Saya nggak usah kasih lihat ya. Oh, begitu ya. Masalah nggak usah kasih lihat ya. Jadi orang yang punya ini adalah orang-orang yang sangat spesial ya. Itu khusus. Khusus ya. Nih contoh nih ya. Ini kan kejadian nih ya. Iya, kejadian. Pasal 1 di sini ayatnya cuma sampai 10 nih. Loh. 1 sampai 10 nih ya, ini untuk yang ayat 10. Tapi di sininya nih, lihat nih. Ini footnote semua nih. Footnote ini Iya. adalah catatan atau komentar atau tafsir atau keterangan mengenai ayat-ayat yang di sini. Oh. Jadi setiap ayat di sini tuh, nah, ini ayat, ini footnote. Iya. Segini ayat, segini footnote. Iya, Masya Allah. Makanya tebel. Oh, begitu ya. Mau tahu nggak kira-kira footnote-nya apa? Apa itu? Contoh aja, contoh. Iya, contoh. Salah satu contoh aja. Iya. Sebelum kita kupas. Saya kasih tahu, Pak. Ayat ini tidak asli. Salah satunya itu. Oh, begitu. Kemungkinan ini sisipan. Oh, Nah, begitu. kedua, ketiga yang mungkin Pak Doni mau nambahin. Iya. Banyak sih, banyak. Jadi banyak footnote di Bible ini ya. Iya. Yang memang dibuat untuk mengomentari ayat-ayat yang memang janggal gitu. Oh, begitu ya. Janggalnya itu mungkin karena mungkin dianggap sebagai konsep Trinitas gitu ya di dalam Bible. Iya. Ada juga janggalnya itu karena ayat itu di dalam kurung Iya. gitu. Janggalnya juga karena kata-katanya itu ternyata mengutip dari kitab yang lain. Oh, gitu. kitab yang lain begitu ya. Gitu. Jadi Iya, kurang lebih begitu lah. Oke, siap. Nah, ini saya punya kajian tersendiri nih. Oh, gitu ya. Kajian itu saya kasih judul mengungkap kejujuran sebuah kitab suci. Luar biasa. Sudah tiga episode loh. Sudah 3 Iya. Yang salah satunya sama saya. Oh, begitu ya. harus ikut. Insya Allah saya ikut. Nah, Ya. teman-teman sekalian, bukan cuma ini. Brother sekalian bisa lihat banyak sekali ini. Nah, itu mah tipis-tipis. Tipis. Ah. Kalah sama ini ya. Teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung saja ya. Bible of Bible edisi Gets Money. Luar biasa. Edisi Gets Money. Nah, biar kita tidak bingung-bingung, langsung aja kita tanyakan kepada para narasumber yang sudah kredibel di bidangnya. Bagaimana menurut Murai Rizky? Coba Taman Gets Money. Mas Rizky ada temuan nggak di Gets Money? Kalau dibilang temuan, ya banyak, Pak. Ya, coba ya. Kita Jadi bongkar gini, aja Kita gitu. bongkar aja kalau gitu. Bentar berarti ya. Bongkar. Jadi gini. Kisah Getsemani itu salah satu kisah yang terkait dengan penyaliban Yesus berarti, Pak ya. Dan Penangkapan. Penangkapan ya, penangkapan. Sebelum. Getsemani itu adalah sebuah tempat di Yerusalem sana yang menjadi salah satu momentum ketika Yesus akan ditangkap saat itu. Siap. Nah,
kisah ini diceritakan di dalam 3 Injil kanonik secara eksplisit, Ya. yakni Ya, dalam ya. Injil Matius, Injil Markus, dan juga Injil Lukas. Di Yohanes memang ada beberapa pendapat ya kalangan Kristen yang mengatakan ada juga dalam Yohanes, tapi bisa dikatakan implisit diceritakannya, tidak secara eksplisit. Ya. Namun diceritakan secara eksplisit hanya di dalam 3 Injil kanonik tadi. Ya. Nah, Sinoptik maksudnya. oh, dibilang sinoptik, bisa sinoptik Pak, Hmm. tapi maksudnya dari 4 Injil kanonik yang menceritakan kisah tersebut secara eksplisit atau secara belak-belakan gitu kan. Ya. Nah, itu hanya 3 Injil kanonik saja, yakni Hmm. Matius, yaitu di pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Berarti ada 10 ayat di Ada situ, 10 satu ayat, perikop Ya. tersebut. Nah, lalu juga di Markus ada di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42, Ya. sama 10 ayat juga. Mengenai apa tuh? Getsemani, Pak, kisah Getsemani. Oh iya. Nah, di sini saya coba mengekspos per satu perikop di sini. Ya. Nah, soalnya kalau ambil satu ayat kita ekspos cuma satu ayat, marah nanti umat terjemahan. Makanya biar fair kita ambil satu perikop. Satu Nah, perikop ya. ya. Lalu juga di dalam Lukas, yang ketiga dalam Injil Lukas. Ini ada di pasal 22 ayat ke 29 ayat ke 39 dan sampai ayat 46. Ayat 46. Seperti itu. Di sini saya mencermati yang pertama, memang kisah tersebut, kisah Getsemani ini diceritakan di dalam 3 Injil tadi Ya. yang sudah saya sebutkan. Namun ada detail cerita yang berbeda di dalamnya. Ya. Seperti contoh bagaimana cara Yesus pertama kali berdoa setibanya di Getsemani setelah berbicara pada murid-muridnya. Kan Ya. kronologinya Yesus tiba di Getsemani dengan murid-muridnya, lalu berbicara sebentar, lalu Yesus atau Yeshua ini memisahkan diri dari murid-muridnya dan dia berdoa. Ya. Nah, dalam Matius pasal ke-26 ayat ke-39 dikatakan cara Yesus berdoa di sana bersujud caranya. Lalu di dalam Markus 14 pasal 14 ayat ke-35 di sana dikatakan merebahkan diri ke tanah, cara Yesus berdoa. Ya. Nah, dari sini saya mau tanya nih sama semuanya. Pak Dondi, cara bersujud dengan merebahkan diri ke tanah itu posisi yang berbeda apa sama, Pak Dondi? Beda dong. Beda, nggak bisa Beda. dibersamakan ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, dan menariknya Ya. di Injil kanonik yang ketiga yang menceritakan kisah ini secara eksplisit itu beda lagi aja. Caranya berlutut. Iya. Jadi ada 3 cara di sini. Bersujud, merebahkan diri ke tanah, Ya. lalu berlutut. Berlutut. Ketiga. Nah, ada memang beberapa kalangan umat terjemahan Ya. yang mengatakan, oh ya wajar berbeda. Karena kenapa? Yesua 3 kali berdoa di situ. Tapi kalau kita cermati di dalam perikop-perikop yang tadi, gitu kan, Ya. terkait Getsemani, Ya. diterangkan posisi atau cara Yesus berdoa itu ketika di pertama kali Yesus berdoa semua. Setibanya di tempat tersebut, berbicara sebentar, menjauhkan diri di antara murid-muridnya, lalu berdoa. Dan disitulah disebut cara berdoanya Yesus seperti apa. Jadi kalau, Mungkin saling melengkapi. oh ya nggak bisa seperti itu Pak. Kalau melengkapi, Dia kan berlutut dulu, bersujud, baru merebahkan diri gitu. ya kalau misalkan dikatakan demikian, nggak bisa tetap Pak. Boleh dong. Kan melengkapi ya. Jadi bagaimana susunannya tadi, Pak? Merebahkan diri Di dulu. Matius bersujud, di Markus Ya. merebahkan diri ke tanah, di Ya. Lukas berlutut. Nah, Nah, merebahkan diri. kalau mau ngelihat gerakannya berarti kan bisa jadi kan dia berlutut dulu, Berlutut, bersujud, baru merebahkan diri ke tanah. Gitu. Kalau saya, kita ikuti aja dari urutan. Pertama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sekarang kita mengacu pada yang pertama aja. Matius. Misalnya Matius. Matius bilang apa tadi? Matius Bersujud. caranya itu bersujud. cara Bersujud. Yesus berdoa. Iya. Nah, kemudian Markus Markus mengatakan merebahkan diri ke tanah. merebahkan diri. Berarti dia bersujud dulu baru merebahkan. Kemudian selanjutnya Lukas Berlutut. berlutut. Berarti dia bersujud dulu, kemudian dia merebahkan diri, lalu berlutut. Nggak nyambung dong, Pak. Nggak nyambung ya? Nggak bisa nyambung. Tapi yang ditulis duluan tuh Markus, bukan Matius. Oh, yang Ya, ditulis dulu. anggaplah ya. terlepas dari soal mana dulu yang ditulis, anggaplah Matius dulu, Oke. sesuai pendapat umat terjemahan. Nah, yang tapi populer. poinnya Mas Reski gini, pada saat pertama datang, pada saat pertama kali berdoa, ketiganya menceritakan gerakan yang berbeda gitu. Atau posisi yang berbeda. Nah, itu yang pertama, Lalu yang kedua,
Ada yang mengatakan, tadi kan saya sudah katakan. Sebentar, apa Ya. saya tampilin dulu aja ya? Oh boleh Boleh, Pak. biar- Selagi biar- saya menjelaskan detailnya lagi, Ya. bisa ditampilkan juga sama Pak Dondi. Nah, Tadi saya sudah katakan, ada beberapa argumen dari saudara-saudara umat terjemahan mengatakan, oh ya wajar berbeda, karena Yesus 3 kali berdoa di tempat itu. Kata siapa? Ya. Kalau kata Matius dan Markus memang iya 3 kali, tapi kalau kata Lukas 1 kali doanya. Gimana Pak Dondi? nah kita lihat aja ayat-ayatnya coba. Coba saya minta sama Ramdhani, Ya. tolong dibuka. Ini juga buat bukti nih ya bahwa Ya. Matius 26 ayat Ya. 39 mengatakan cara Yesus berdoa itu bersujud. Coba dibacakan Tunggu, ayat. mau berapa kali dulu atau caranya doa? Cara Yesus berdoa dulu Pak, biar Oh. berurutan Coba kita. cara doa berarti tunggu sebentar. Nah, ini kan gini. Ya, Ini itu di Matius pasal 26 ayat 39. Coba dibacakan. bunyi gini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Stop. Coba diulang lagi. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Stop. Sujud kan? Sujud ya. Sujud. Nah, buat pemirsa bisa dicek di Bible yang Anda miliki. Nah, sekarang mari kita membuka kepada Markus 14:35. 14:35. Oke, sudah. Ya, coba dibacakan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Di situ dikatakan cara berdoanya seperti apa? Merebahkan diri ke tanah. Sekarang kita menuju kepada Lukas pasal 22 ayat 41. Lukas pasal 22 ayat 1. Kemudian ia menjauh diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Nah, di sana dikatakan bagaimana cara Yesus berdoa? Berlutut. Nah, di sini terbukti ada perbedaan. Iya. Matius mengatakan bersujud, Markus mengatakan merebahkan diri ke tanah, Lukas mengatakan berlutut. Iya. Kalau Pak Doni lempar kata-katanya yang ajaib, ya mantranya, ya salah yang mana? Ini kata-kata legend ini. Pernah bikin bubar grup umat terjemahan satu grup gara-gara itu. Gus, yang salah yang mana Gus? Gus, yang salah yang mana Gus? Yang salah di penjara. Nah, itu yang problem yang pertama. Problem yang kedua terkait berapa kali Yesus berdoa. Nah, tadi kan saya sudah jelasin sama Pak Dondi, sama Mas Aristo, sama Mas Ramdhani. Ada argumen dari saudara-saudara umat terjemahan yang mengatakan ya wajar berbeda karena kenapa? Yesus 3 kali berdoa di tempat tersebut. Iya, kalau menurut Matius, menurut Markus. Tapi kalau menurut Lukas itu cuma 1 kali diceritakan Yesus berdoa. Ya. Jadi yang salah yang mana Pak Doni? Ganti, Pak Doni biasanya nanya, sekarang saya yang nanya. Yang salah di penjara. Nah, itu problem yang kedua. Nah, saya kasih bonus ya 1 lagi ya biar 3, biar trinitas, biar trinitas deh. Nah, kata-kata di dalam doa yang Yesus ucapkan ketika di Getsemani pun berbeda-beda kata-katanya. Doanya. Iya. Nah, coba dibuka oleh Ramdhani. Coba share screen-nya coba. Nah, Share screen. ya, lebih baik di share screen biar nanti pemirsa pun bisa cek. Jadi di sini kita tidak mengada-ngada. Kawan-kawan semua, tentu yang sering menyaksikan kajian Pak Dondi bersama saya, tentu kita selalu mengacu pada teks yang ada ya Pak Dondi ya. Kita tidak pernah ada tambah kurang. Nah, kalau misalkan, oh ini tidak betul ya silahkan salahkan yang menerjemahkannya. Karena kita beracuan kepada Alkitab terjemahan baru terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi salahkan LAI. Kalau misalkan merasa, oh ini salah itu ya silahkan LAI. Saya hanya mengutipnya saja gitu kan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di dalam kata-kata Yesus, tolong Ramdhani bisa buka Matius pasal 26 ayat 39. 39 ya. Iya. 39 Matius pasal 6 ayat 39 berbunyi, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki,
melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita coba record kata-kata tersebut. Nah, sekarang kita buka di dalam Markus. Mungkin Pak Dondi boleh bantu saya untuk share screen-nya di Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. 36. Ya. Oke. Silahkan dibacakan. Katanya, ya Markus pasal 14 ayat 36 nih ya. Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, ada detail kata di sana yang berbeda, seperti di Matius. Matius tidak ada kata ya Abba di sana. Betul. Kok di sini tiba-tiba ada? Jadi yang salah yang mana Pak Doni? Pokoknya malam ini saya tanya Pak Doni, yang salah yang mana? Masa dendam sama saya? Jadi saya ditanya. Kan biasanya Pak Doni yang salah ya, yang salah yang mana? Kali ini kita tanya Pak Doni yang salah yang mana? Yang salah di penjara ya. Oh, iya. Tapi gini. Iya. Itu membuktikan bahwa yang menulis Matius, Markus, dan Lukas itu bukan saksi mata. Betul. Nah, ini akan saya jelaskan ya. Sebelum saya menjelaskan ke arah sana, saya akan buktikan juga di Lukas. Nah, Lukas pun juga berbeda kata-kata Yesus dalam doanya tadi. Coba kita lihat di Lukas dulu. Coba Lukas kita lihat di Lukas pasal pasal ke-22 ayat 42. 42. Ya. Di sana berbeda lagi. Nah, bunyi gini. Lukas pasal 2 ayat 42 yang bunyi, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, beda lagi aja. Beda lagi. Iya. Soalnya yang mana? Udah dulu nanya dia. Belum Takut tanya. ditanya dia. Nah, oke. Di sini saya coba menjelaskan begini. Tentu kita akan bertanya semua nih berempat nih. Iya. Bagaimana bisa sebuah kitab suci kok bisa beda-beda keterangannya begini? Kan begitu kan? Betul. Nah, dan ini jika kita tinjau dengan seksama, para penulis Injil-Injil tadi yang ini terlepas dari apakah benar Injil Matius ditulis oleh Matius, Markus ditulis oleh Markus, Lukas oleh Lukas atau bukan. Anggaplah yang menulis orang-orang tersebut lah, terlepas dari benar atau tidaknya ya, anggaplah benar gitu. Nah, dan jika kita tinjau dengan seksama, para penulis-penulis Injil tadi yang namanya termaktub dalam tiap judul Injil, itu tidak ada satupun Pak Doni yang ada di TKP. Masa? Iya, Benar. tak ada satupun yang di TKP. Ini ada yang bilang sama saya nih ya. Heeh. Ini ada yang bilang sama saya dan yang dia bilang itu orang Kristen loh yang bilang. Yang penulis Markus itu ada di Kejadian. Yang lari telanjang. Coba buka ayatnya. Gimana? Di Markus 14. Markus 14 Dari mulai ayat dan 47 deh. 47. Sampai 52 coba baca. 52. Ya, Markus pasal 14 ayat 47 sampai 52 ya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyambun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ada orang Kristen yang bilang itu Markus loh. Nah, itu kan pendapatnya Yes, dia, yes. Pak. Enggak, pertanyaannya ngapain di taman malam-malam pakai teman soalnya kain doang gitu loh. Udah gitu telanjang pula lagi lari. Ngapain gitu? Mungkin punya. Coba jauh ngapain coba? Di taman malam-malam coba selai kain gitu ngapain coba? Gini, saya mau jawab. Cuman saya takut dosa. Oke, saya coba lanjutkan ya biar cepat di sini. Ya. Nah, jika kita tinjau seksama, tidak ada satupun penulis Injil tersebut yang ada di TKP. Misalkan ada orang yang mengatakan, itu bisa kamu saja Reski gitu kan? Iya. Ini bukan bisa-bisa saya hanya mengutip gitu kan? Hanya mengutip keterangan yang ada dalam keterangan Injil-Injil tadi. Seperti di dalam
Injil Markus pasal 14 ayat 33. Di sana dikatakan yang mengikuti Yesus itu hanya 1 Petrus, kedua Yohanes, ketiga Yakobus. Iya. Tidak ada Matius, tidak ada Markus, tidak ada Lukas. Jadi hal yang wajar kalau menurut saya berita ini jadi simpang siur informasi tentang Getsemani ini. Mungkin akan hadir juga asumsi gitu kan dari kalangan saudara-saudara umat terjemahan. Lah, ya orang-orang penulis Injil ini kan mereka mengutip informasi dari saksi mata. Iya. Bisa saja Petrus, Yohanes, dan Yakobus memberitahu informasi apa yang terjadi di Getsemani tersebut. Oh, tapi tidak bisa demikian. Karena menurut saya pendapat yang seperti itu mengada-ngada. Kenapa saya katakan mengada-ngada? Bagaimana seorang yang sedang tidur bisa menyaksikan sebuah kejadian? Iya, betul. Saya tanya, misalkan Pak Doni, tidur ayam ya, setengah pulas gitu ya, sambil dengar gitu. boleh dong. Asumsinya liar kan lama-lama di Pak Doni. Jadi memang begini, sederhananya gini. Karena satu dengan lainnya memberi informasi yang berbeda-beda, sehingga mau tidak mau bagi kita yang mendengarnya, mungkin saja bagi tidak menutup kemungkinan juga kepada yang mengimani, mereka akan mau tidak mau pilihannya akan terjebak pada asumsi, begitu. Karena informasi yang diberikan ini berbeda-beda, tidak pasti, begitu. Sehingga siapapun ketika ditanya tentang hal ini, ayat-ayat ini, referensi yang diberikan ini, mereka akan terjebak pada satu asumsi, gitu. Kalau asumsi ini artinya sebuah informasi yang harus masih diragukan begitu, tidak ada kepastian. Kira-kira seperti itu, More. Nah, lanjut, More. Ya, jadi bagaimana orang yang sedang tertidur itu bisa menyaksikan sebuah kejadian? Nah, jadi menurut saya, silahkan dikoreksi. Saya akan sangat senang sekali kalau pemirsa di sini misalkan ada yang Kristen. Maksudnya yang tidur siapa tidur? Ya, yang murid-muridnya. Di beberapa Injil itu dikatakan murid-muridnya. Makanya saya sangat senang sekali ya kalau misalkan saya dikoreksi nih oleh saudara umat terjemahan. Saya sebut umat terjemahan aja karena ini fakta ya. Iya, fakta betul. Tadi mau saya jelaskan bahasa Greek-nya. Tapi takutnya pada nggak ngerti kalau misalkan ada yang umat terjemahan ya apa ngomong opo gitu kan. Jadi percuma juga. Jadi ya sudah, saya jelaskan terjemahannya saja gitu. Betul. Nah, bagaimana orang yang tertidur bisa dijadikan saksi mata? Kalau ini dibalik ya, hal tersebut terjadi zaman sekarang dan orang-orang yang dianggap menyaksikan itu sebagai saksi itu duduk di meja penyidik polisi. Tentu penyidik polisi kalau ditanya waktu kejadian itu kalian sedang apa? Saya sedang tidur. Suruh pulang itu. Iya, saksi matanya itu yang anak muda lagi pakai selai kain itu. Itu nggak tidur. Iya nggak tidur tapi dia lari, Pak. Ya, tapi kan dia saksi mata dulu, baru dia lari setelah dia menyaksikan. Enggak. Ayo. Ya. Iya, siap. Orang yang sedang lari, begitu telanjang pula. Buru-buru dia fokus terhadap menyaksikan, gitu kan. Nah, sedangkan di Bible sendiri tidak jelas siapa orang ini. Mungkin tadi seperti Pak Doni bilang, ada yang mengatakan, oh ini Markus gitu kan. Tapi itu hanya asumsi. Iya, betul. Udah gitu, telanjang. Ngapain malam-malam? Ngapain gitu. Di taman tuh malam-malam ngapain cuma pakai selai kain. Gak masuk angin dia, Pak. Belum ada itu ya buat masuk angin ya. Ini masih zamannya dikira. Kalau bahasa canda ya, bahasa canda sih. Mangkal mungkin. Ini spesial nih. Jarang-jarang loh tim teknis mau bersuara. Tumben tim teknis komen. Terkait yang tadi saya temukan, kira-kira nih Pak Doni mau nambahkan. Saya nggak percaya kalau Pak Doni juga nggak menemukan yang aneh di kisah ini. Gitu. Ada. Coba. Saya pengen dengar dari Pak Doni. Dari tadi kan beliau menyimpulkan itu kan. Sebentar, Gus. Punten apa Gus? Aku seret Gus. Nah, dari Pak Doni, apa yang Pak Doni bisa paparkan dari Getsemani ini?
Oke, kalau di Getsemani kan tadi kan Mas Rizky udah menceritakan waktu pertama datang berdoa gitu kan, cara doanya gimana lain. Iya. Terus berapa kali berdoanya lain juga. Iya. Terus perkataannya dalam doanya itu juga lain juga. Kalau perkataan dalam doanya sih kelihatannya memang kalimat per kalimat, kata-katanya memang mungkin lain. Iya. Tetapi intinya adalah Yesus berdoa untuk minta kepada Bapa supaya cawan itu dilalukan daripadanya, ya kan? Artinya itu kan dia minta diselamatkan kan? Iya, minta diselamatkan, betul. Dia minta diselamatkan atau minta disukseskan misi di atas Dia kesulitan itu? minta diselamatkan, berarti Minta tidak sukses diselamatkan. harusnya nubuatnya, dia pengennya. Ya, artinya kan dia kan sebenarnya kan dia takut, ya kan? Dia minta supaya dia diselamatkan dari penyaliban, gitu kan? Berarti Iya. tidak ikhlas nembus dosa. Nah itu dia makanya. Berarti kan nggak rela kan kalau Nggak gitu. rela. tuh. Nah terus kemudian kan kejadiannya dilanjutkan dengan penangkapan Yesus, gitu kan? Iya. Sebelum Yesus tangkap, kan ada seorang murid dia yang dikatakan berkhianat ya, Iya. ya kan? Berkhianat Yudas. menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi kan? Iya. Waktu Yudas datang ketemu Yesus itu waktu bawa tentara Romawi itu, Yudas tuh mencium Yesus nggak sebelum Yesus tangkap? Setelah Matius mencium. Yudas. Yudas ya. Ya, coba buka Matius 26. Matius 6. Pasal Pasal 26 Pasal 26. ayat 48 sampai 50. Matius Jangan grogi nah. 6. Santai aja. Matius pasal 6. Iya. 26, Dah. bukan danam. 26. 6 ayat Pasal 48 ayat 48. 8. Dah. Coba baca sampai 50. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Oh, dicium, Cium. Pak. Dicium. Oh, dicium. Dicium dia. Ada kata-kata cium Cium. langsung nyampe. Langsung nyampe. Coba cium ya. Dah, Dicium. Selanjutnya gini. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia. Oh, berarti dicium ya. Cium. Cium. Dicium tuh. Dicium. Cium. Mau dicium nih? Oke, sekarang Yohanes, coba Yohanes. Coba Yohanes. Yohanes pasal Yohanes 18. 19. Ayat Ini agak panjang nih, ayat 3 nih. ayat 3. Sampai 12 coba. Oke. Nah, bunyinya gini. Yohanes pasal 18 ayat 3 dan seterusnya ya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang di situ oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Bukan lentera rohani. Bukan, lain. Itu lain. Promosi. Sekalian promosi. Betul. Maka selanjutnya, maka yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati ia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, ya, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang ku biarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu meletakkan kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Ya. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Cium nggak Yesus? Enggak. Yakin? Kebanyakan ayat yang bingung. Enggak dicium. Enggak Dicium dicium, nggak? enggak dicium. Nggak kan? Enggak ada. Terus kok di Matius dicium, di sini enggak? Cium dikit, Pak. Oh, Lupa kali nyiumnya, Pak. Mendingan aku jago kene wae. Tapi spesial loh, tumben loh, tim teknis berani ngomong loh. Biasanya diem-diem aja. Ya, itu nggak dicium kan? Enggak. Nah, kenapa gitu? Kan banyak orang di situ kan? Ada saksi kan? Mungkin malu kali. Hah? Malu. Nah, artinya
Kan pada kejadian itu kan banyak orang. Hmm. Ada tentara Romawi, ada imam Iya. besar, ada hambanya, ada Yesus, ada ke-12 muridnya juga kan. Iya. Ada orang yang cuma pakai selai kain juga kan. Ngapain itu malam-malam tarik telanjang lagi? Nah, itu kan orang-orang yang mengalami kejadian itu, andai kata benar, itu kan mereka kan saksi ya. Iya. Tetapi saksi-saksi itu kan bercerita kepada orang lain, terus kemudian beredar di masyarakat selama puluhan tahun, baru sampailah kepada si penulis gospel gitu loh. Iya. Makanya ceritanya beda-beda. Mungkin karena gelap gitu ya. Iya. Ada orang yang bisa ngelihat si Yudas mencium, di sebelah sono mungkin orang nggak ngelihat gitu loh. Mungkin ya. Iya. Mungkin Bisa jadi jamnya udah selesai lah. Mungkin jamnya udah selesai. Tapi poinnya adalah bahwa cerita yang ditulis oleh penulis gospel ini itu adalah hanya cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Iya. Nah, makanya ceritanya jadi beda-beda. Mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin aja memang benar dicium, mungkin juga enggak gitu. Tergantung dari siapa yang melihat dan dari mana dia ngelihatnya gitu kan. Tapi mungkin itu ya. Mungkin. Ya, tapi kan karena ada dua cerita yang berbeda, berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau nggak salah satu salah, salah satu benar, atau dua-duanya salah gitu kan. Nggak pernah ada kemungkinan Iya kan? dua-duanya benar. Nah, pertanyaan saya bukan mana yang benar mana yang salah. Sampai kapan mungkin kita menunggu kata mungkin? Sampai kapan Nah, kira-kira? itulah. Itu. Jadi yang salah siapa nih? Di penjara. Salah di penjara. Ternyata Pak Doni kalau ditanya siapa yang salah gitu, dia sendiri malas jawab. Gitu. bukan malas jawab, dia mau jawab apa? Dia aja bingung. Karena bingung makanya malam dari. Oh udah nggak layak disebut malam ini. Udah tahunan soalnya masuk Islam ya. Oke, ya. Itu tadi yang mengenai Yudas mencium Yesus atau tidak. Ini saya tambahin satu lagi nih. Gimana? Bentar. Pada waktu tadi kan diceritakan ada salah seorang yang ditebas telinganya ya. Nah, itu telinga yang ditebas oleh tadi kan Petrus ya, kalau nggak salah ditebas ya. Iya. Itu disembuhkan apa enggak sama Yesus? Enggak. Tahu dari mana enggak? Coba dibaca dulu ayatnya. Coba baca dulu. Baca dulu. Yang ayat ke Coba di Matius ya. Matius 26 Matius 26. ayat 51. Gus. Nah. Nah. Matius 26 ayat 51 coba baca. Disembuhin enggak sama Yesus? Ya. Bunyi begini. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunuskan pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah, panjang benar itu sampai 51. 51 sampai telinga ya? Ya. Disembuhin enggak? Enggak. Benar? Iya. Coba sekarang Markus 14. Markus 14. Sebelum dia baca saya udah pusing. Coba disembuhin enggak itu? Markus 14 pasal ayat 47 sampai 52. 47 sampai 52 ya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu menetapkan kepada hamba imam besar ya sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu Ada lagi. Oke, sampai 52 kan tadi udah dibaca ya. Nah, di situ disembuhin enggak? Enggak. Yakin? Enggak ada kan? Enggak ada. Sekarang di Yohanes coba. Yohanes. Mungkin Yohanes beda nampaknya. Coba dulu sama itu. Yohanes 18 ayat 10. Cuma sampai telinga juga itu. 10. Nah. Coba.
Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkan kepada hamba imam besar dan memutus telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Tadi juga udah baca kan? Udah baca. Disembuhin nggak di situ? Enggak. Enggak. Sekarang di Lukas, coba. Lukas 22 ayat 50. Lukas 22 ayat 50. Nah, baca. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah, ini disembuhkan. Nah, tadi katanya enggak. Ya itu Yohanes. Iya kan tadi kamu bilang enggak, sekarang menurut Lukas bilang sembuhin. Ya, Gimana dong? Ini benar. Ya salah yang mana? Oh, jadi kata Lukas disembuhkan. Iya. Gimana Jadi- tuh? Gimana tuh? Terus Matius bilang nggak disembuhkan. Enggak. Markus bilang nggak. Enggak. Yohanes pun juga. Enggak. Tumben ya Yohanes nyatet ya. Nyatet. Bisa dia nggak pernah nyatet ya. Murid yang malas. Lelah ini mungkin. Gimana dong? Coba tanya Gus Imran. Terus salah nih Gus. Tanya rumput yang tergoyang. Spesial kajian kali ini. Mungkin gini. Mungkin yang lain tuh nulis itu pada nggak seksama kali. Karena kan Lukas bilangnya kan dia menulis dengan seksama loh. Apa begini? Hah? Mungkin pas dia menulis sampai telinga, Ah. mungkin dia ada kerjaan lain sehingga dia lupa tulis itu kalau disembuhkan atau gimana? Kalau Lukas di Lukas 1 ayat berapa? Ayat 3 kan? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Seksama Lukas. Oh, seksama ya? Seksama, makanya Lukas nulis itu disembuhin. Yang lain nggak seksama itu, Bang. Karena nggak disembuhin. Karena nggak seksama itu. Mungkin juga kurang koordinasi, kurang WhatsAppan dulu kan. Komposisi. Gimana dong? Murid yang nggak patuh yang lain. Di sini menarik loh, kenapa? Tumben Yohanes nyatet. Gitu ya? Saya nggak pernah nyatet. Karena Yohanes itu bukan kitab sinoptik. Dia bukan bagian dari kitab sinoptik. Kalau sinoptik itu kan ceritanya memang mirip sekali kan. Mirip. Miripnya kenapa? Karena sebenarnya ditulis pertama itu Markus, kira-kira tahun 65 Masehi. Matius dan Lukas itu sama-sama menyadur dari Markus dan berimprovisasi ditambah-tambahin gitu. Oh, begitu. Nah, jadi sumber tulisannya adalah dari Markus. Matius sama Lukas itu nyadur. Kalau nyadur bisa nggak disebut saksi mata? Ya nggak bisa dong. Nah, begitu lah. Jadi yang salah yang mana, Pak? Ini dia. Terus, sama terus. Yang di penjara. Udah dibilang di penjara, nanya lagi. Karena itu pertanyaan yang legend gitu. Soalnya jawabannya ketemu yang legend, ya. Di penjara gitu. Iya. Nah, Gimana dong? iya. Jadi gimana dong? Ya udah Kesimpulannya udah selesai. Apa lagi dong? Jadi sahabat beriman luar biasa. Taman Getsemani sampai dengan Berarti kita malam minggu di Taman Getsemani. sampai dengan saat ini kami tidak bisa menemukan jawabannya. Nah, jawabannya kami serahkan kepada para audiens. Seperti juga pertanyaan kami. Yang salah yang mana? Udah dijawab di penjara. Ya barangkali kan para audiens jawabannya beda mungkin kan? Gitu. Mungkin. Atau Kenapa dia? sambil ngomongnya sambil mikir. bukan gitu. Yang saya pikir gini, itu kuping orang, yang satu nyembuhin, yang satu enggak gimana? Mungkin bakal ada uangnya. Jadi sampai di situ ya kajian Ya. kita pada malam hari. Khusus untuk Getsemani sampai di situ. Sampai di Ya. situ. Yang Ada lagi nggak, Mas? Nggak ada? Gak ada. Kalau Getsemani memang hanya sampai segitu, Pak. hanya sampai di situ. Iya. Nggak ada tambahan lagi dari Pak Doni. Nggak ada lah, cukup lah. Dari Udah mulai 1 jam kan ya? Belum. Cukup. Oh, udah 45 menit ya. 45 dari More Hermansyah. Oh. Ini jaketnya baru nih. Oh iya, baru dilantik Iya, ya. Baru dilantik ini. Iya. Baru dilantik. Mungkin ada tambahan terakhir? Nah, itu sih. Ya. Memang Bible tuh ada kejanggalan memang. Oh begitu ya. Nah, Ya kalau nggak janggal Pak Doni nggak akan bikin program ini. Karena lucu juga ya. Jadi memang begini. Sebenarnya
sampean itu dibawa ke sini sama Pak Doni sama Mas Rizky untuk bingung. Bukan untuk menjawab pertanyaan mereka. Gitu. Bingung. Iya kan? Lebih bingung. Sebenarnya mereka bertanya, mereka juga bingung. Kalau nggak bingung, nggak mungkin mereka nanya. Jadi judulnya gitu. kita bingungnya ngajak-ngajak orang ya. Yang ada temen ya. Jadi karena mereka nggak mau bingung berdua aja, ngajak kita berdua. Bukan kita juga Gitu bingung. loh. Lukas yang sih dia bingung. Nah, sahabat beriman, kita sudah saksikan bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita tentang Taman Getsemani, dan semua referensi yang mereka hadirkan itu jelas berdasarkan data yang valid, ya, bukan bukan berdasarkan asumsi dari mereka, enggak, ya, referensinya mereka sertakan. Jadi itu jelas. Nah, kami hanya semestinya gini ya, kalau memang ada yang keberatan, ya bukankah dalam Bible itu diperintahkan atau diwartakan oleh Yesus, beritakanlah Injil itu ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, kami Seluruh makhluk. seluruh makhluk ya. Makhluk. Oh, seluruh makhluk. Masya Allah. Biasa aja kenapa? Ya sudah kalau gitu saya percaya. Seluruh makhluk. Berarti hewan masuk dong. Iya. Yang namanya makhluk. Termasuk berarti. Jentik nyamuk juga masuk. Jentik nyamuk. Ya makhluk kan? Betul. Jangan salahkan saya dong. Itu yang ngomong. Nah, kita cari ayatnya. Terus sangkain saya asal ngomong. Ya, Seluruh makhluk. Gus Imran makhluk bukan? Hah? Gus Imran. Makhluk. Setengah. Bentar ya. Bentar. Sabar teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada framing itu hanya asumsi kita. Yang namanya asumsi itu apa yang kita sampaikan tidak berdasarkan data. Tapi ini kan berdasarkan data, tidak bisa dikatakan asumsi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, lu. Benar ya? Tulisannya benar nggak? Bahwa ada nyamuk. Markus 16 15. Benar. Pengen diciptakan juga nyamuk tuh. Coba baca. Iya. Dulu di gereja sempat baca kan nih? Kelewat ya. Saya yakin aja Mas Ariso di zaman di gereja ya. Ini Alkitab cuma pegang doang di gereja gini. Saya baca lagi nih ya. Baca. Markus 16 Markus 15. 16 ayat yang ke-15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, Ya. benar nggak? Cumi-cumi makhluk nggak? Oke, itu mah. Ya, sudahlah. Ya, yang penting kita sudah sampaikan kan Ya, bahwa ya, datanya jelas, ya. ya kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, begitu banyak kontradiksi informasi yang diwartakan di dalam Bible, sehingga di sini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dodi tadi, di sini membuktikan bahwa Bible itu jauh dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu menjelaskan bahwa itu merupakan karya daripada wartawan atau sebuah karangan daripada para penulisnya. Jadi diragukan kredibilitas daripada Bible ini sebagai firman Tuhan. Nah, teman-teman. Sorry. Itu tadi baru Getsemani kan? Iya, baru Iya. Getsemani. Belum lagi ntar penyalipan. Penyaliban. Itu juga banyak kontradiksinya. Belum lagi ntar masalah setelah Yesus dikubur. Iya. Bagaimana dia bangkit. Siapa aja yang datang. Yang disuruhnya apa gitu. Itu juga banyak udah ini yang kontradiksinya. Masih banyak lagi tuh ya. Masih banyak. Tapi dengan nanti selesainya penyalipan, terus kemudian dikubur, kemudian sampai diangkat. Nanti setelah itu kita pindah ke kontradiksi yang mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu seru, itu sebenarnya lucu tuh, banyak yang lucu tuh. Ya. Iya. Jadi ikutin terus nih Bible. Nah,
hari ini kita kasih Bible of Bible-nya spesial nih karena kita lagi jalan-jalan Nah, ya. jalan-jalan di Jogja, di Lagi Malioboro. jalan-jalan. Nah, Biasanya kan kita kalau bikin kajian kayak saya sama Pak Dondi itu ya kotak amal dua Pak. Terpisah kotak amal. Terpisah kotak amal gitu ya. Karena kita satu frame nih. ya, jadi ikuti terus Bible of Bible. Kali ini kita kasih yang special edition mengenai Taman Getsemani ya. Itu pun mungkin hanya sekitar perbedaannya mungkin hanya sekitar kata-kata atau bagaimana, tapi itu seperti saya bilang nih, sekali lagi nih, membuktikan bahwa setiap penulis gospel itu hanya berdasarkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun sehingga banyak terjadi perbedaan. Itu aja poinnya. Iya, oke. Masih ada lagi dari Mas Rizky? Sudah saya serat soalnya. Saya- Minum. minum. Nah, Gak ada minum di meja soalnya. Oke teman-teman, kajian kita pada malam hari ini sampai di sini. Sebenarnya tadi kita mau membuka dialog interaktif, ya. Hanya saja kita ini baru selesai dari jalan-jalan lah gitu ya di Malioboro, Habis sehingga makan memang gudeg. letih. Ya, kami sangat lelah sehingga kalau itu pun kami paksakan untuk buka dialog interaktif itu tidak bisa makan waktu 1 jam. Yang sudah itu paling minimal waktunya itu satu setengah jam. Ya. Jadi kami tidak membuka dialog interaktif. Insya Allah hari-hari yang akan datang kita akan membuka dialog interaktif. Silakan para audiens untuk bertanya sesuka hatinya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana bukti di dalam Bible begitu banyak kontradiksi, dan semua itu kita kembalikan kepada para audiens. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami berempat undur diri, Pak Dondi, Pak Rizky, dan Hermansyah ya. Hermansyah. Ini namanya Hermansyah. Wah, sih Hermansyah. Hermansyah. Udah taunya Ramdhani sih. Bukan, sudah di rumah sama Oh, udah di rumah. tim bendera. Panjang lagi. Panjang lagi nih, Panjang lagi. Oke, teman-teman. Ya, kalau kita teruskan akan semakin kencang ketawa kita. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan ini memang kami sempatkan untuk mengisi kajian demi rasa kangen kami kepada para audiens. Sebelum saya akhiri, saya sarankan ikuti atau dukung channel khususnya Geraha Mualaf yang channel yang sangat spektakuler ya. Dan dukung juga channel yang berafiliasi di Geraha Mualaf ya, dengan cara tekan tombol like, subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya teng agar teman-teman bisa menerima notifikasi dari konten-konten atau dialog-dialog akademis dan lain sebagainya dari channel Geraha Mualaf. Juga channel-channel yang berafiliasi dengan Geraha Mualaf. Ya, Salah satunya channelnya Mas Aristo. Aristo Channel Jim Media Channel. dan Jim Media Oh, iya. Channel. Bentar. Saya kok yang punya channel malah lebih nggak apa sama channel sendiri bingung. Bingung dia, bingung. Gara-gara Bible apa? Bukan, grogi ada Pak Dodi di sebelah. Ya, jadi channelnya apa Mas Aris? Hah? Mas Aris channelnya? Channel saya Aristo Channel. Kemudian Jim Media Channel, Lentera Rohani. Ya, ini owner daripada Lentera Rohani. Tekan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman. Begitu juga channelnya Ustadz Dondi dan juga channelnya Konstantinus. Dukung, karena ini regenerasi dan memang harus kita dukung perjuangan beliau agar beliau itu senantiasa semangat. Ya, ingat Konstantinus Channel. Ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Kami berempat undur diri. Jika ada salah-salah kata, kami mohon dibukakan pintu maaf. Jika ada sesuatu yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar itu datang dari kekurangan kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.